Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana ideologi bekerja di era sekarang. Dengan begitu halus dan tanpa sadar, sudah kita lakukan setiap hari. Sekarang, kita akan mencoba membahas salah satu contohnya. Satu-satunya yang paling mendominasi dari yang lain, yaitu kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Apakah benar kapitalisme menjadi satu-satunya cara menjawab ketimpangan di dalam kehidupan manusia? Atau justru memperburuknya? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Di dalam bukunya Capitalist Realism, Mark Fisher, seorang filsuf Inggris, mengatakan bahwa kapitalisme sejatinya tidak hanya bekerja dalam ranah ekonomi, seperti pada definisi klasiknya sebagai sistem ekonomi politik berdasarkan kepemilikan privat dan bukan negara. Fisher menyebut kapitalisme bekerja sebaliknya, secara ideologis, yaitu dengan menaruh ekonomi politik sebagai payung yang akan menentukan bidang ataupun disiplin lainnya, termasuk ruang sosial yang selalu dianggap bebas untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam hal ini, kapitalisme tidak bekerja melalui propaganda, melainkan pendekatan teknis yang rasional. Misalnya pada pasar bebas, kapitalisme tidak mengajarkan orang-orang untuk bersaing secara langsung, melainkan secara teknis, kapitalisme menyarankan orang-orang untuk bersaing dengan diri mereka masing-masing, atau istilahnya self-marketing atau juga personal branding. Ketika seseorang memutuskan untuk berbisnis di pasar, tentu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan atau uang. Maka, upaya untuk bersaing, siapa yang lebih baik dan punya dampak lebih besar terhadap ruang sosial publik tidak terlalu dibutuhkan. Orang-orang akan membeli apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, kita tidak bisa memaksa mereka membeli produk kita, namun di saat yang sama, kita bisa membuat produk kita diminati jika kita terus beradaptasi dan menyesuaikan diri di dalam pasar. Pada akhirnya, kapital menjadi awal sekaligus tujuan akhir di dalam kapitalisme. Kapital pertama yang dimiliki semua orang adalah diri mereka sendiri. Sedangkan kapital akhir, tujuan dari semuanya adalah kapital konsumsi yang secara universal terwujud atau disimbolkan dengan uang. Slogan yang terkenal kapitalisme adalah, semua orang bisa menjadi entrepreneur. Itu memang benar, bukan hanya dalam konteks ekonomi, melainkan hampir segala hal. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kehidupan atau kesuksesan kita selain kita sendiri. Slogan tersebut tidak bekerja layaknya propaganda, melainkan secara rasional dituliskan dan dijelaskan oleh tokoh-tokoh kaya kapitalisme sebagai suatu motivasi dan saran. Sehingga kapitalisme menerapkan prinsip yang oleh Mark Fisher disebut bisnis ontologi. Artinya, tidak ada ruang tanpa pendekatan bisnis di dalamnya. Dari hal praktis seperti konsumsi dan jasa publik, sampai hal personal seperti ruang berekspresi dan bercerita. Contohnya di dalam bukunya Disruption, Renald Casali pada salah satu bagian menyebut orang-orang tidak akan lagi perlu membeli mobil ataupun beberapa alat elektronik. Sebab di masa depan atau juga sekarang sudah terjadi, kita hanya perlu meminjam dari sebagian orang saat kita membutuhkannya. Sekilas memang benar, namun Renald Casali lupa satu hal. Meminjam di sini bukan dalam arti kebutuhan publik yang mengandaikan seolah-olah kita semua berteman dan bertetangga baik, melainkan meminjam secara privat dan tentu saja kita harus membayar. Meminjam berarti membeli secara parsial. Bagi Mark Fisher, kondisi demikian merupakan akhir dari kehidupan publik yang mencerminkan interaksi sosial satu dengan yang lain. Sebab semuanya pada akhirnya akan tunduk di hadapan prinsip bisnis. Dan ketika seseorang tidak bisa masuk ke dalam ruang bisnis, maka dia akan ditinggalkan. Terakhir, Mark Fisher menyebut kapitalisme sebagai realisme, karena berbeda dengan penerapan ideologi lama, kapitalisme muncul dengan menawarkan kebaruan dan kebebasan. Keduanya merepresentasikan tidak lagi adanya satu disiplin atau institusi manapun yang mengendalikan kita semua. Justru sebaliknya, kapitalisme menawarkan pengalaman baru tanpa batas dan bebas menentukan apapun yang kita inginkan.
Dalam kondisi demikian, setiap bidang dan disiplin harus mengikuti cara kerja kapitalisme. Sebab jika tidak, berarti menolak prinsip dasar kapitalisme, yaitu private property dan pasar bebas. Lalu pastinya akan tidak bisa berpartisipasi di dalam ruang bisnis. Visser mencontohkannya dengan gerakan anti-kapitalisme. Bagi Visser, menolak prinsip kapitalisme konsekuensinya tidak bisa bekerja di dalam ruang kapitalisme. Oleh karenanya, saat anti-kapitalisme bisa hidup di ruang kapitalisme, tidak lain karena juga sudah menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Gampangnya, saat seseorang membenci dan menolak kapitalisme, lalu memutuskan untuk hidup mandiri di tengah hutan, di saat yang sama, dia sebenarnya menerima kapitalisme secara pasif atau sinis. Yaitu, dia tahu dia tidak bisa melawan kapitalisme, dan karenanya dia membiarkan kapitalisme bekerja dengan menerima prinsip dasar kapitalisme tentang kebebasan. Bahkan orang yang jauh di dalam hutan dan tidak tahu apa-apa tentang kapitalisme tidak lepas dari kapitalisme itu sendiri. Kemudian, apakah ada alternatif seperti pertanyaan utama dalam buku Kapitalis Realism? Kalau kita membicarakan kemungkinan, tentu saja ada. Akan tetapi, selalu tidak semudah apa yang selalu bisa kita pikirkan saat ini. Sebagai penutup, ada kutipan dari buku Kapitalis Realism tentang cara kerja kapitalisme secara ideologis dan berasal dari ucapan Slavoj Žižek yang berbunyi, masyarakat hari ini muncul sebagai gambaran post-ideologis. Ideologi yang umum hari ini adalah sinisisme. Orang-orang tidak lagi percaya kebenaran ideologis. Mereka tidak menganggap itu semua penting. Akan tetapi, dasar ideologi bukanlah suatu ilusi yang menyelubungi realitas, melainkan suatu ketidaksadaran fantasi yang menyusun realitas itu sendiri. Dan pada tahap ini, kita semua masih jauh dari masyarakat tanpa ideologi. Sifat sinis hanyalah satu hal, yang membutakan kita kepada kekuatan yang menopang fantasi ideologis. Meskipun jika kita tidak menganggap itu semua penting, meskipun kita mencoba tidak peduli, kita semua masih saja melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan lain dan ingin berpendapat apapun, tulis saja di komentar. Pastinya like dan subscribe untuk diskusi filsafat selanjutnya. Sampai jumpa.